Halo performers, selamat datang di bab 3, di mana kali ini kita akan memulai membahas komponen pertama pada ISO 31000, yaitu prinsip manajemen risiko. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, prinsip manajemen risiko berisikan satu buah tujuan utama manajemen risiko, yang dikelilingi oleh 8 prinsip lainnya. Tujuan utama tersebut adalah menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan utama manajemen risiko memiliki arti bahwa penerapan manajemen risiko dapat membantu organisasi melindungi value-nya dari risiko sisi bawah yang berbentuk ancaman, sekaligus membantu organisasi menciptakan value baru yang datang dari risiko sisi atas atau peluang. Dengan demikian, apabila kita merasa penerapan manajemen risiko di organisasi hanya sebatas mencegah ancaman saja, maka organisasi kita belum memiliki orientasi tujuan yang tepat. Sebaliknya, jika manajemen risiko sudah dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan strategis organisasi, maka dapat dikatakan organisasi kita sudah berorientasi pada tujuan penerapan manajemen risiko yang tepat. Masuk ke pembahasan 8 prinsip manajemen risiko. Prinsip-prinsip ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang harus dilakukan secara iteratif atau berurutan. 8 prinsip tersebut sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, prinsip manajemen risiko adalah landasan bagi organisasi yang idealnya diterapkan ketika kita ingin menyusun kerangka kerja manajemen risiko serta melaksanakan proses pengelolaan risiko di organisasi. Adapun ke-8 prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000 adalah terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan penggunaannya, inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan. Sebagai tambahan, 8 prinsip manajemen risiko tersebut sangat sulit terlihat wujud konkretnya sampai organisasi kita berhasil menyusun kerangka kerja manajemen risiko dan melaksanakan proses pengelolaan risiko. Kesimpulannya, kita baru bisa menilai penerapan prinsip manajemen risiko setelah organisasi mempraktikkan manajemen risiko dalam proses bisnisnya. Misalnya, terkait apakah proses pengelolaan risiko yang kita lakukan sudah mempertimbangkan prinsip informasi serta faktor manusia dan budaya. Atau, apakah kerangka kerja yang kita susun sudah memenuhi prinsip terintegrasi, serta terstruktur dan komprehensif, dan lain sebagainya. Pada video-video selanjutnya, kita akan membahas satu persatu makna prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000. Tetap ikuti sesi pembelajaran ini, dan sampai berjumpa lagi. Mari kita mulai membahas prinsip manajemen risiko. Prinsip yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Bagaimana maksudnya? Manajemen risiko bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, yang terpisah dari kegiatan dan proses bisnis suatu organisasi, melainkan harus menyatu atau melekat dengan proses bisnis dalam bentuk pengelolaan risiko yang dijalankan oleh masing-masing fungsi. Dengan demikian, penting sekali untuk ditekankan kepada seluruh manajemen bahwa efektivitas pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab dari masing-masing individu manajemen, baik manajemen puncak, senior, ataupun pelaksana. Lebih lanjut lagi, kita perlu melakukan aktivitas manajemen risiko mulai dari tingkatan entitas organisasi, yang di dalamnya termasuk organisasi induk dan anak, hingga pada tingkatan proses atau aktivitas dalam manajemen proyek, dan seluruh program yang dijalankan organisasi. Apabila manajemen risiko tidak terintegrasi dalam proses dan aktivitas manajemen, manajemen risiko kemungkinan besar hanya akan dianggap sebagai tugas administrasi tambahan yang tidak menciptakan ataupun melindungi nilai.
Bentuk integrasi manajemen risiko dalam suatu organisasi dapat dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan penerapan manajemen risiko dengan sistem atau fungsi manajemen yang diterapkan organisasi, seperti tata kelola, manajemen strategis, manajemen mutu, manajemen kinerja, manajemen aset, manajemen K3, manajemen bencana, manajemen kepatuhan, serta audit. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip yang kedua, yaitu prinsip terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko akan berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur. Bagaimana maksudnya? Manajemen risiko perlu diterapkan secara terstruktur dan juga sistematis dengan mencakup seluruh aspek bisnis dan operasi organisasi. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko ini akan berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga memerlukan sebuah perencanaan yang disusun secara matang dan disepakati oleh para pihak internal terlibat. Hal ini bertujuan agar penerapan manajemen risiko secara terarah dapat dilaksanakan berdasarkan dukungan para pihak yang dilibatkan di dalamnya. Contoh sederhana penerapan prinsip terstruktur dan komprehensif adalah adanya penetapan struktur tata kelola risiko yang jelas dan dipahami seluruh pihak relevan di dalam organisasi. Adapun model struktur tata kelola risiko dapat diimplementasikan dengan mengacu pada model 3 lini atau 3 lines model, di mana setiap lini organisasi telah diatur peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan risiko. Prinsip yang ketiga adalah customize atau disesuaikan terhadap penggunanya. Prinsip ini memiliki arti bahwa proses penyusunan kerangka kerja dan proses pengelolaan risiko harus disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi, yang tentunya berkaitan dengan sasarannya. Oleh karena itu, organisasi dapat menentukan sendiri tata cara pengelolaan risiko beserta pengaturannya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian sasaran. Hal ini juga perlu untuk selalu disesuaikan dengan karakteristik spesifik organisasi berdasarkan konteks internal dan eksternal yang dihadapi. Kesesuaian ini sangat penting diperhatikan agar manajemen risiko dapat sungguh-sungguh memenuhi maksud dan tujuan penerapan yang paling mendasar, yaitu membantu organisasi dalam proses penciptaan dan perlindungan nilai. Sebagai poin tambahan, organisasi juga perlu melakukan upaya tinjauan atau evaluasi berkala atas kerangka kerja manajemen risiko untuk selalu memastikan kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Dengan adanya evaluasi berkala, maka organisasi dapat menilai relevansi manajemen risiko yang diterapkan dengan perkembangan terkini, dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi, serta dengan mengidentifikasikan upaya penyesuaian apa saja yang perlu dijalankan terhadap kerangka kerja manajemen risiko bila diperlukan. Demikian penjelasan untuk prinsip terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, serta prinsip disesuaikan. Yuk kita lanjut ke video berikutnya untuk melihat penjelasan prinsip manajemen risiko yang lainnya. Halo performers, sekarang mari kita membahas tentang prinsip manajemen risiko selanjutnya, yaitu prinsip inklusif, dinamis, dan informasi terbaik yang tersedia. Prinsip inklusif. Kata kunci mengenai prinsip ini adalah keterlibatan. Penerapan manajemen risiko perlu melibatkan serta mempertimbangkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dalam menciptakan manajemen risiko yang terinformasi. Keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan, khususnya pengambil keputusan di semua tingkatan organisasi, memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Dalam praktik pengelolaan risiko, semua pihak di lingkungan organisasi perlu dilibatkan atau secara aktif berperan serta dalam pengelolaan risiko
pada area tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangan dan akuntabilitas yang dimiliki. Bahkan, dalam proses perancangan kerangka kerja organisasi, perlu mencari keterlibatan yang paling relevan bagi tiap pemangku kepentingannya, dengan tujuan mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif bagi organisasi. Contoh sederhana penerapan prinsip inklusif adalah dengan adanya suatu divisi di perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko dengan melakukan konsultasi dengan divisi lainnya untuk melihat sumber penyebab atau kemungkinan mitigasi terbaik terhadap suatu risiko. Selanjutnya, prinsip dinamis. Kata kunci mengenai prinsip ini adalah tanggap. Seperti yang kita ketahui, risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan-perubahan baik internal maupun eksternal organisasi. Dengan prinsip ini, manajemen risiko dapat mengantisipasi, mendeteksi, dan merespon perubahan secara sesuai dan tepat waktu. Prinsip dinamis ini memastikan bahwa manajemen risiko siap menghadapi dan beradaptasi secara efektif dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, prinsip dinamis ini juga menjadi dasar pentingnya upaya pemantauan dan tinjauan secara periodik atau sewaktu diperlukan. Pemantauan dan tinjauan dapat dilakukan terhadap efektivitas kerangka kerja dan proses manajemen risiko demi memastikan bahwa praktik pengelolaan risiko organisasi tetap berlangsung efektif, meskipun mungkin terdapat potensi perubahan konteks yang sulit terdeteksi. Adapun contoh sederhana penerapan prinsip ini adalah dilakukannya proses review profil risiko triwulanan atau dengan KRI dan Early Warning System. Proses penyusunan review profil risiko secara periodik biasanya membahas kesiapan organisasi dalam menghadapi peluang dan ancaman di masa depan. Dalam istilah lain, dinamis. Prinsip berikutnya adalah informasi terbaik yang tersedia, di mana kata kunci mengenai prinsip ini adalah informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan manajemen risiko di organisasi, karena masukan manajemen risiko pasti dan harus didasarkan atas informasi historis, data yang dimiliki saat ini, serta harapan tentang pencapaian sasaran di masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Oleh sebab itu, informasi yang dimiliki organisasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan. Ketersediaan informasi terbaik ini sangat mendasar bagi para pembuat keputusan, di mana mereka harus memiliki informasi yang cukup untuk memahami limitasi dan atau asumsi pada model praktek manajemen risiko yang digunakan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat atau pandangan di antara para ahli. Contoh sederhana penerapan prinsip ini adalah penggunaan sistem IT untuk dokumentasi database organisasi, guna meningkatkan kualitas informasi dalam pengambilan keputusan, menjaga relevansi, ketepatan waktu, dan keterkaitannya. Demikian penjelasan prinsip inklusif, dinamis, dan informasi terbaik yang tersedia. Yuk kita lanjut ke video berikutnya untuk melihat penjelasan mengenai dua prinsip manajemen risiko yang terakhir. See you performers! Hai performers Angkasa Pura II, kali ini kita akan mempelajari tentang dua prinsip terakhir dalam manajemen risiko. Prinsip ketujuh yaitu faktor manusia dan budaya. Ini merupakan prinsip yang tidak kalah penting dengan prinsip lainnya. Hal ini dikarenakan menurut ISO 31000, manajemen risiko adalah kompetensi milik individu, bukan milik organisasi. Jadi, prinsip ini menekankan pada poin di mana perilaku dan budaya manusia di dalam organisasi secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting bagi organisasi untuk memastikan kecukupan upaya pembangunan atau peningkatan kesadaran seluruh insan dalam organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Di samping itu, organisasi juga perlu memastikan terkait kecukupan upaya sosialisasi kerangka kerja dan prosedur pengelolaan risiko kepada masing-masing pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam manajemen risiko organisasi. Manajemen risiko harus menyadari bahwa kapabilitas,
persepsi dan intensi dari pihak eksternal dan internal dapat bersifat memfasilitasi atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Tidak hanya itu, manajemen risiko juga perlu menyadari bahwa manusia, demikian halnya dengan budaya yang dibawa oleh setiap manusia, dapat menjadi bagian dari pengendalian risiko, maupun sebaliknya dapat menjadi sumber risiko. Contoh penerapan prinsip faktor manusia dan budaya adalah Divisi Manajemen Risiko mengadakan sosialisasi budaya sadar risiko untuk seluruh SDM di dalam organisasi dengan tujuan menciptakan individu-individu di dalam organisasi yang selalu melibatkan manajemen risiko dalam pekerjaannya sehari-hari. Prinsip yang terakhir adalah perbaikan sinambung. Kata kunci yang sangat relevan dengan prinsip ini adalah evaluasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, manajemen risiko sangat erat hubungannya dengan evaluasi, perbaikan, tinjauan, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip ini memiliki makna bahwa manajemen risiko harus diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman. Adapun kegiatan perbaikan ini dilakukan secara berkala atau berkesinambungan terhadap kerangka kerja manajemen risiko dan praktik pengelolaan risiko organisasi, dengan tujuan agar praktik manajemen risiko di organisasi akan selalu relevan dengan konteks bisnis dan dapat mendukung kegiatan operasional dan proses pencapaian sasaran organisasi. Sebagai tambahan, perbaikan sinambung terhadap manajemen risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Antara lain adalah melalui peningkatan kapabilitas para pihak internal yang terlibat, peningkatan ketersediaan sumber daya yang lebih memadai, dan maupun melalui peningkatan keandalan infrastruktur pendukung yang digunakan. Contoh lainnya dalam penerapan prinsip perbaikan sinambung adalah organisasi dapat melakukan assessment terhadap tingkat maturitas implementasi manajemen risiko setiap tahunnya, baik dengan melakukan assessment mandiri atau menggunakan jasa konsultan. Asesmen maturitas manajemen risiko bertujuan untuk menilai seberapa baik organisasi mempraktikkan manajemen risiko. Dengan adanya asesmen ini, organisasi akan mengetahui posisi yang dimiliki saat ini sebagai dasar untuk memperbaharui ketepatan dan relevansi kerangka kerja yang dimilikinya, serta meningkatkan praktek proses manajemen risiko di dalam organisasi untuk kedepannya. Nah, demikian adalah prinsip terakhir dalam manajemen risiko menurut ISO 31000. Sebelum kita lanjut ke bagian komponen kerangka kerja manajemen risiko, silakan performers menyimak studi kasus di subbab berikut ini. Setelah kalian menonton video di bab 3 dan mempelajari studi kasusnya, kalian diharapkan mampu mempraktikkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam kehidupan dan dalam pekerjaan di organisasi. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 4. Pada bacaan ini, Anda akan mempelajari penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dari contoh kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di publik, Anda diminta untuk mengidentifikasi prinsip manajemen risiko mana sajakah yang telah diterapkan maupun belum diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Sekilas tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT Askes Persero. Program jaminan sosial yang dimiliki pemerintah ini berawal pada tahun 2004, di mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial atau SJSN dibuat. Selanjutnya, pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. PT Askes Persero kemudian ditunjuk menjadi penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan dan PT Askes Persero pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan memiliki visi untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai keamanan data,
BPJS Kesehatan sebenarnya telah memenuhi ISO 27001 tersertifikasi dan Control Objective for Information Technology atau COBIT. ISO 27001 merupakan salah satu standar internasional yang mengatur penerapan manajemen sistem informasi. Sebagai tambahan informasi, BPJS juga telah mengoperasikan Security Operation Center atau SOC dalam 24 jam 7 hari. Kronologi kasus. Pada Kamis 20 Mei 2021, muncul kabar menghebohkan di media sosial yang berisi bahwa telah terjadi kebocoran data sejumlah 279 juta warga Indonesia yang diduga merupakan data BPJS Kesehatan di dunia maya. Data ini dipublikasikan dan dijual di salah satu forum online atau Rate Forum dengan harga 0,15 Bitcoin atau sekitar 87,6 juta rupiah. Menanggapi kasus ini, pada hari itu juga, Direktur Utama BPJS Kesehatan yaitu Ali Gufron Mukti segera melakukan koordinasi dan investigasi terkait adanya dugaan peretasan data. Sehari setelahnya, pada hari Jumat 21 Mei 2021, Direksi melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, lalu dengan Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN, lalu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo, lalu dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, dan PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Kemudian pada hari Sabtu, tim BPJS bersama BSSN melakukan investigasi dengan melakukan penelusuran forensik digital dan sampel data dari akun yang menjual data di Rate Forum. Pada hari Minggu, manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrim Polri dan surat pemberitahuan kepada Kemkominfo. Sebagai langkah pencegahan tersebarnya data ini secara lebih luas, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo langsung mengambil langkah memblokir situs Rate Forum. Gufron juga mengutarakan bahwa BPJS Kesehatan sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi. BPJS Kesehatan melakukan penguatan sistem keamanan TI atau teknologi informasi terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain dengan meningkatkan proteksi dan keamanan sistem. Dalam proses penanganannya, BPJS Kesehatan melakukan investigasi yang dibantu oleh BSSN. Hal ini juga disertai dengan adanya penyusunan langkah-langkah mitigasi, antara lain dengan penerapan biometric fingerprint dan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi. Jawaban akan sangat bervariasi tergantung pada analisis yang Anda lakukan. Pada contoh ini, kami memberikan contoh jawaban berdasarkan hasil analisis dan konteks yang telah diberikan. Melalui berita yang beredar, dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan prinsip inklusif, di mana BPJS Kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka menangani kasus kebocoran data ini. Di samping itu, kasus ini juga sangat erat kaitannya dengan prinsip faktor manusia dan budaya, yang dapat dilihat dari dua hal berikut. 1. Data yang tersebar merupakan data pribadi perorangan warga Indonesia. Dan 2. Kejadian kebocoran ini mungkin terjadi akibat kelalaian atau bahkan disengaja oleh para oknum yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya, prinsip perbaikan berkelanjutan. Secara sederhana, prinsip ini juga dapat tercermin dari pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan yang menyatakan akan terus meningkatkan proteksi dan keamanan sistem. Selanjutnya, prinsip terintegrasi juga terlihat secara eksplisit pada contoh kasus ini. Kebocoran data yang terjadi kemungkinan besar diretas dari pusat data yang telah terintegrasi sehingga memungkinkan peretas untuk memperoleh hampir keseluruhan data pribadi pengguna BPJS Kesehatan. Kasus keamanan data ini juga mencerminkan adanya prinsip dinamis. Dilihat dari sudut pandang bahwa risiko privasi dan keamanan akan terus dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prinsip dinamis pada kasus ini tercermin dari tindakan cepat Kemkominfo untuk langsung memblokir situs Rate Forum dan melakukan forensik digital. Mengaitkan dengan prinsip informasi terbaik tersedia, data yang bocor sebenarnya merupakan informasi terbaik yang tersedia yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam melakukan setiap tanggung jawabnya. Sayangnya,
informasi ini justru digunakan oleh pihak lain untuk tindakan yang melanggar hukum. Prinsip terstruktur dan komprehensif masih belum dapat teridentifikasi dalam kasus ini karena mungkin saja kasus kebocoran data ini justru disebabkan oleh lemahnya struktur dan sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan saat itu. Prinsip disesuaikan penggunaannya juga belum teridentifikasi pada kasus ini. BPJS Kesehatan sebenarnya memerlukan sistem pengamanan data yang lebih kuat karena menyangkut data kesehatan seluruh warga Indonesia.